Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan seminar medis bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, selamat datang dalam seminar medis bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan saya Resti Ladina. Saya di sini akan membuka seminar medis pada hari ini, hari Sabtu, 28 Mei 2022. Dan pada seminar medis episode kali ini memang bersamaan dengan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, tepatnya jatuh di hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, di mana pada tahun ini mengangkat tema berjudul Lansia Sehat Indonesia Kuat. Dan tentunya seminar medis pada episode kali ini semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan untuk tema seminar medis kali ini akan mengangkat tema berjudulkan Menuju Lansia Sehat Mandiri dan Berdaya Guna. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan akan ada link absensi yang ada di kolom komentar dan pastinya Bapak Ibu semua silakan melakukan absensi karena berhubungan dengan e-sertifikat yang akan didapat oleh Bapak Ibu semua, dan pastikan untuk seluruh partisipan menonaktifkan audio atau melakukan mute audio, dan nanti jika akan bertanya baru menyalakan mute atau audio. Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan absensi. Nanti absensi bisa dilakukan dengan cara klik di kolom komentar. Dan tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas support dari IDI, Pergemi, dan juga PT Interbat sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan perwakilan dari SMC Rumah Sakit Telogorejo yang akan disampaikan oleh Dr. Wibawa Raharjo selaku Direktur Pelayanan Medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dokter peserta seminar medis. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti secara bersama acara seminar medis secara virtual yang mengambil tema Menuju Lansia Sehat, Mandiri, dan Berdaya Guna. Seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk lansia setiap tahun selalu bertambah, dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk lansia terbanyak ke-8 di dunia. Dengan demografi penduduk lansia yang begitu besar, wajar jika kondisi kesehatan, keadaan sosial, dan peningkatan kualitas hidup menjadi penting untuk diperhatikan. Pada pasien geriatri, terjadi perubahan besar yang terkait dengan penuaan manusia, berupa penurunan massa otot secara progresif yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kekuatan dan fungsionalitas tubuh. Sarkopeni, kita ketahui berhubungan erat dengan disabilitas dan penurunan kualitas hidup. Dengan berkurangnya kekuatan otot, kemampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akan turun dan tingkat ketergantungan pun akan meningkat. Pada seminar kali ini bertujuan untuk mengupdate ilmu mengenai tata laksana perawatan pasien sarkopenia yang akan bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia. Adapun pada pagi ini, narasumber dan moderator yang terlibat dalam seminar online adalah para dokter yang sudah sangat kompeten di dalam bidangnya, yaitu yang pertama adalah Dr. Kris Pranarka, spesialis forensik, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Vinasim. Dr. Dwi Ngestiningsih MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Dr. Arin Himawan MKes, spesialis gizi, klinik konsultan. Dan Dr. Bineni Mulyanti, SPPD Vinasim sebagai moderator.
Kami berharap semoga seminar online ini dapat menambah wawasan terupdate terkait dengan sarkopenia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak sehingga acara ini dapat terselenggara. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan seminar online ini ada kata dan teknik penyelenggaraan yang kurang berkenan. Selamat mengikuti seminar medis pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wibawa Raharjo. Baik, sahabat, untuk seluruh partisipan, saya ingatkan sekali lagi untuk melakukan absensi dengan cara klik link absensi yang ada di kolom komentar. Dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi dari masing-masing ekspertis, dari masing-masing narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. B. Kris Pranarka, SPF, ML, SPPD Kagir Finasim, Dr. Dwi Ngesti Ningsih, MKes SPPD Kagir, Dr. Arin Hibangwan, SPGK MKes, dan pada seminar medis kali ini akan dimoderatori oleh Dr. B. Neni Mulyanti, SPPD Finasim, yang dimana beliau baru saja menyelesaikan studi konsultan geriatrinya. Baik, mungkin langsung saya serahkan ke Dr. Neni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini adalah hari yang membahagiakan sekali dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional tanggal 29 Mei, SMC Rumah Sakit Logorejo bersama Pergemi dapat menyelenggarakan seminar medis. Pada seminar medis kali ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. B. Kris Pranarka, SPF, ML, SPPD Kagir Finasim. Beliau akan menyampaikan materi mengenai aspek etik pelayanan geriatri. Kemudian untuk pembicara yang kedua, beliau adalah Dr. Dwi Ngesti Ningsih, MKes, SPPD Kagir, akan menyampaikan materi dengan judul sarkopenia pada lanjut usia. Dan pembicara yang ketiga adalah Dr. Arin Himawan, SPGK MKes, yang akan memaparkan materi dengan judul nutrisi yang diperlukan untuk mencegah sarkopenia pada lanjut usia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami akan memulai dengan materi yang pertama mengenai aspek etik pelayanan geriatri yang akan disampaikan oleh Dr. B. Kris Pranarka, SPFML, SPPD Kagir Finasim. Beliau bulan depan ulang tahun pada tanggal 17 Juni di usia yang 77 mau ke 78. Sebagai CV beliau lulus sebagai dokter umum di tahun 1972 dari Universitas Diponegoro. Beliau adalah pakar geriatri di mana pada tahun 1982 mendalami geriatric medicine di Slotervaart Hospital Amsterdam, dan tahun 89 sebagai konsultan geriatri di Royal Adelaide Hospital Australia. Selain itu, beliau juga seorang spesialis forensik di mana tahun 1973 menerima Consortium of Medical Science bagian forensik dari FKUI, dan tahun 1990 sebagai spesialis forensik di FK Undip. Saat ini, Dr. Kris aktif sebagai dosen luar biasa di FK Universitas Diponegoro dan sebagai dosen aktif di Fakultas Kedokteran Unika Semarang. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, Pergemi, PAPI, dan Perosi, dan pernah menjabat sebagai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID Wilayah Jawa Tengah. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Kris Pranarka untuk dapat memaparkan materinya dengan waktu 20 menit. Kami persilahkan. Ya, terima kasih sejawat Dr. Neni untuk perkenalannya. Jajaran Semarang Medical Center Rumah Sakit Logorejo yang saya hormati, dan khususnya pada para peserta webinar medis ini,
Terima kasih karena telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan topik aspek etik pada pelayanan geriatri. Dan ini sekaligus membuka untuk saya bisa menyampaikan tentang apa sih yang akan kita rayakan besok, Hari Lanjut Usia Nasional. Berikut. Nah, ini adalah siklus hidup kita semua, ya. Mulai lucu pada saat kita balita, ceria pada saat kita balita, remaja, ya. Kemudian perkasa pada saat kita dewasa. Tapi kemudian terjadilah yang tidak bisa kita tolak, kita hindari, kemunduran. Dan nantinya semoga kita tidak sampai merepotkan atau menggunakan macam-macam alat bantu. Ya, slide. Nah, ini adalah dari WHO tahun 2002 menginginkan agar kita itu biarlah, karena memang tidak bisa dihindari, kita menua, tetapi menua dengan sehat. Hanya saja faktor lingkungan dan perilaku itu bisa mempengaruhi ya kesehatan yang kita alami pada saat usia lanjut. WHO sendiri menginginkan kalau kita sehat itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Seperti pada gambar itu, happy, berbahagia, dan keadaan sosial ekonomi yang cukup. Kita lihat Indonesia. Negara kita ini luar biasa. 17.000 pulau ada di Indonesia ini. Dan tadi Direktur Medik sudah menyampaikan bahwa urutan kita itu makin menanjak. Urutan kelima sekarang jumlah lanjut usia kita dibandingkan negara-negara lain. Ya. Bahkan dari Bureau Census dari Amerika, Indonesia itu diramalkan mengalami lonjakan penduduk usia lanjut paling besar, di atas 400%. Nah, sekarang kita lihat Balai Peneliti Statistik kita tahun 2020 sudah memprediksi usia atau mendapatkan usia lanjut itu 11,3%. Kalau penduduk kita estimasinya sekitar 270, 280, itu sudah 30 juta adanya lanjut usia di negara kita ini. Nah, jadi sudah wajar pemerintah itu mengkhususkan satu hari untuk mengingatkan kita semua, bangsa Indonesia, bahwa kita harus bagaimana sikap kita terhadap para lanjut usia. Bapak Presiden kita waktu itu, Bapak Soeharto, di Semarang 29 Mei ya 96 itu mencanangkan 29 Mei itu sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Kebetulan Menteri Sosialnya itu Ibu Endang Kusuma Inten, teman setingkat. Waktu beliau masih di FK Undip, tapi kemudian beliau pindah ke Jakarta. Ya, PBB sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu mempunyai tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lanjut Usia Internasional. Kita lihat dari mana sih tanggal 29 Mei itu. Ya, ini kilas balik ya. Bagaimana waktu kita mempersiapkan proklamasi, itu ada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai ya kebiasaan kita, yang memimpin sidang itu dipilih yang paling usia lanjut. Nah, itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang itu berlangsung di waktu itu namanya Batavia ya, Jakarta ya. Dari 29 Mei sampai 1 Juni. Jadi ini nih, 29 Mei diambil ya. 1 Juninya hari penting lagi nih ya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi Halun 29 Mei itu hampir ya setara dengan 1 Juni di mana Pancasila menjadi dasar ideologi negara ya. Nah, sekarang Kementerian Sosial itu memprediksi atau mengantisipasi bagaimana kita itu akan berusaha supaya lanjut usia kita itu sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Ya.
ternyata mereka mendapatkan bahwa dukungan keluarga itu sangat penting. Ya, jadi peran keluarga ini atau wali itu harus selalu kita tingkatkan, ya. Antara lain dukungan emosional. Menjadi usia lanjut atau mencapai usia lanjut itu seringkali disertai ada rasa cemas, stres, ya, karena semuanya sekarang memerlukan kadang-kadang bantuan dan perasaan apakah masih diperhitungkan begitu ya. Kemudian budaya bangsa kita yang sangat baik itu harus selalu kita pertahankan, kita tumbuhkan untuk memberikan rasa percaya diri pada lanjut usia bahwa kita masih menghormati mereka itu. Kadang-kadang kita harus menyiapkan dukungan instrumental, ya. Kita nggak pengen usia lanjut kita itu ada kekurangan gizi misalnya, ya. Ya kalau perlu kita bantuan finansial, material, ya. Jadi bentuk bantuan yang nyata. Kemudian dukungan informasi. Usia lanjut tidak berarti dia disingkirkan, lepas dari kemajuan-kemajuan, masalah-masalah. Dia masih sangat berguna untuk memberikan solusi dari masalah, memberikan nasihat, pengarahan, dan saran. Sebab untuk para peserta webinar ini ya, saya rasakan Anda pasti lebih muda usianya dibandingkan kami-kami yang lanjut usia. Apa sih kelebihan kami tadi Anda itu? Kalau untuk inteligensi, Anda harus lebih pandai dari kami. Tapi kalau pengalaman hidup ini, nggak bisa Anda capai tanpa melewati tahun-tahun usia lanjut. Ya, jadi si usia lanjut itu masih bisa memberikan solusi, pengarahan, nasihat, dan juga mendamaikan kadang-kadang ya. Kemudian dukungan kelompok. Usia lanjut itu ya pemerintah merencanakan, ayo toh ada paguyuban ya, di mana anggotanya itu dapat saling berbagi ya. Jadi support group supaya mereka itu tetap mempunyai komunitas yang menyenangkan untuk para lanjut usia. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa menghindari ada kadang-kadang usia lanjut yang tidak begitu beruntung, ya. Jadi mereka ada kekurangan dalam macam-macam bentuk, ya, fisik, mental, dan sosial. Nah, kita terutama paling tidak itu memenuhi kebutuhan hidup seseorang karena mereka berhak untuk hidup, ya, lanjut usia. Kita berkepentingan untuk menambah gizi, ya, membantu, ya, kebutuhan nutrisi sehari-hari. Syukur kita bisa punya suplemen, ya, kita bisa meningkat adanya makanan minuman khusus untuk lansia, ya, sampai-sampai di mana mereka itu istirahat tidur misalnya, ya. Kita harus lihat rumah yang tidak bisa kita bayangkan, rumahnya itu aneka ragam, di mana rumah itu pas-pasan, katakan saja untuk ayah ibu, anak-anak, si lanjut usia itu ditaruh di mana, begitu ya. Kemudian kalau alat-alat bantu, itu kadang-kadang kita butuhkan, terutama untuk pendengaran dan penglihatan. Sebab ini risiko. Risiko apa? Kalau kehilangan keseimbangan, jatuh, patah tulang, ya, itu sesuatu yang harus kita hindarkan. Pemerintah wajib memberikan dukungan teknis, regulasi yang ramah pada lanjut usia, ya. Itu adalah hal-hal yang kalau kita berhadapan dengan kebutuhan pada lanjut usia yang mungkin kurang lengkap atau kurang beruntung, ya. Nah, ini ada slide, tapi tahun lalu ya, slide itu tiap tahun. Tahun ini pun terjadi. Pemerintah mengevaluasi bagaimana kemajuan kita memperhatikan para lanjut usia Indonesia ini. Ya, nah di sini kita lihat itu kampanye nasional. Seperti saat ini, Rumah Sakit Logorejo ikut aktif ya menginformasikan Hari Lanjut Usia Nasional. Ya.
Gria lansia itu mungkin panti reda, zaman dulu namanya panti jompo. Tapi kita nggak pengen orang tua kita itu dimasukkan ke panti jompo atau panti reda. Itu pun kita buat berapapun tidak mencukupi, tidak bisa mengejar lanjut usia. Jadi kita mengharapkan ada pusat santunan keluarga. Itu misalnya contohnya tiap RW itu ya katakan aja lah lihat ada enggak dalam RW itu yang memerlukan bantuan ya, bantuan gizi, bantuan alat-alat bantu dan masyarakat saling bantu seperti itu ya. Nah, bahkan nanti kelansiaan ini akan masuk kurikulum sistem pendidikan. Nanti kita lihat kenapa sih tidak sama usia lanjut dengan orang dewasa yang kita tuakan ya. Jadi harus diperkenalkan katakan aja kekhususan pada usia lanjut. Teman-teman sejawat dokter itu tolong jangan bosan ya. Ya baca-bacalah ya buku tentang geriatri atau usia lanjut itu. Nah, sekarang dari modal pemaparan saya tadi kita masuk pada masalah etik ya. Etik itu suatu yang sangat mendasar pada pelayanan geriatri. Karena kita lihat sendiri menjadi tua itu masalah ya. Jadi silahkan kalau ada yang pengen tidak menjadi tua ya kan. Tapi kalau kita menjadi lanjut usia, siap-siap. Kita nggak seperti dulu lagi. Ada macam-macam ketergantungan yang mungkin prinsip atau mungkin ya bisa kita atasi. Ya. Tapi kayak apapun, kita nggak boleh menganggap mereka itu tidak berguna, sudah jompo, dan sebagainya. Jadi tetap harus kita perlakukan dengan hormat, dengan rasa cinta, ya, empati, perhatian. Jangan ada diskriminasi, ya. Apa saja, ya, itu ras, warna kulit, agama, semuanya. Jangan ada diskriminasi. Dan termasuk tidak membeda-bedakan mereka dengan sosial ekonomi yang mungkin agak kurang, ya. Ini adalah yang dikatakan oleh Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, ageism. Ageism itu adalah rasa diskriminasi pada usia lanjut. Ya. Nah, kita sekarang coba lihat, apa sih pasien lanjut usia? Karena pekerjaan kita ini sebagai dokter, ya. Nah, kita sepakat secara internasional, kalau seseorang sudah di atas 60 tahun, itu masuk usia lanjut. Memang ada pembedaan sedikit. Usia lanjut yang muda, itu sampai 70, usia lanjut 70 sampai 80, usia lanjut yang lanjut di atas 80. Ya. Tapi semuanya itu sudah masuk usia lanjut. Lihat sifat penyakitnya. Seringkali sifat penyakitnya itu berasal dari badannya sendiri. Ya, diabetes, hipertensi, itu bukan dari luar datangnya. Seperti tifus itu penyakitnya dari luar, eksogen, Salmonella typhi. Tapi ini dari badannya sendiri. Akibatnya agak tersembunyi. Dan setelah merusak macam-macam, multiple patologik, ya, tumpang tindih, ya. Kejadiannya seringkali menyelinap, tidak khas, ya. Bronkopneumonia belum tentu ada batuk. Kita kaget-kaget setelah difoto, paru-paru infiltrat nih, bronkopneumonia misalnya. Ya. Perjalanan penyakitnya itu seringkali kronis dan progresif. Ya. Seakan-akan sulit lagi untuk merem atau ya menahan. Ya. Dan tidak punya sifat protektif. Misalnya kita lihat hepatitis ya. Seseorang yang kena hepatitis saat sembuh, dia mungkin mempunyai kekebalan. Tapi usia lanjut, kekebalan itu sudah sulit ya karena memang faktor imunitasnya sudah demikian menurun. Nah, dengan melihat sifat penyakit seperti itu, nggak bisa dihindari, kita butuh bersama-sama mengatasi problem kesehatan ini. Ya, jadi nggak bisa seorang
spesialis penyakit dalam bekerja sendiri mungkin nggak bisa. Dia butuh spesialis gizi klinik, rehab, bahkan sampai kedokteran jiwa, ya macam-macam dia butuh. Jadi multidisiplin. Nah, para sejawat memang harus punya sifat seperti ini. Usahakan semaksimal mungkin, ya. Tapi kadang-kadang kita bekerja sama seperti itu, tapi risikonya nanti banyak obat polifarmasi, ya, lebih dari 5 dan demikian banyak, ya, sehingga efek sampingnya hati-hati, ya, terjadi efek iatrogenik, ya, penyakit akibat obat-obatan, ya. Masih lagi kita harus memperhatikan masalah psikologik, sosial ekonomi, ya, dan antara satu penderita dengan penderita yang lain karena latar belakangnya beda-beda, multiple patologiknya itu nggak sama. Yang satu berhasil kita atasi, yang satu meninggal, misalnya begitu. Ya, slide. Nah, jadi siap-siaplah menghadapi dilema waktu pelayanan pada usia lanjut itu. Ya, banyak tantangan medis, psikologik, sosial. Ya, ini kata-kata di mana orang anak-anak itu bukan orang dewasa yang kita kecilkan, sehingga ada pediatri, ya. Demikian juga orang usia lanjut tidak sama dengan orang dewasa yang kita tuakan. Nah, dengan demikian ada geriatri, ya. Nah, sekarang kita coba melihat masalah moral. Apa sih moral itu? Moral itu adalah nilai yang dianut masyarakat, ya, kebiasaan, ya. Bagaimana kita hidup serasi di masyarakat. Itu moral, ya. Jadi secara garis besar, ya, mencuri itu tidak baik, misalnya begitu. Tapi kemudian apa sih etik? Etik itu adalah moral yang ditulis agar lebih jelas, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik atau tidak boleh, dan apa yang seharusnya dikerjakan, ya. Tetap asalnya dari moral, ya. Memang ini harus melekat pada semua staf medik, ya. Nakes itu harus mempunyai etika, ya. Nah, biarpun mungkin dipengaruhi latar belakang dari masing-masing individu, ya. Kulturnya beda, sosial ekonominya mungkin beda, letaknya mungkin beda. Jadi dokter lulusan Eropa mungkin sedikit lain dengan dokter Indonesia, ya. Slide. Ya. Tapi kita dipandu untuk mengikuti kunci dari etika. Pertama, otonomi, ya. Ya, kita ini harus menghormati, katakan sajalah, hak seseorang itu menentukan untuk dirinya sendiri, ya, pilihan-pilihannya. Kemudian justice, ya. Kita harus memperlakukan semua itu sama, ya, tidak dibeda-bedakan, ya. Nah, beneficence selalu dalam pikiran seorang tenaga kesehatan, dokter, itu harus berpikir apa yang baik untuk pasiennya, ya. Slide. Nah, kebalikannya ya non-maleficent, jangan memikirkan hal yang tidak baik, merugikan baik fisik, mental maupun sosial dari pasiennya. Laborat yang tidak perlu ya jangan, misalnya begitu, ya. Jadi SOP, standard of procedure, itu kita pegang. Sampai-sampai dalam memeriksa pasien kita harus betul-betul piawai dalam mencuci tangan, tidak memindahkan infeksi dari pasien satu ke pasien lain. Nomor 5, kita harus selalu berusaha sejujur-jujurnya, tapi jangan sampai berlebihan. Karena latar belakang pasien itu tidak sama dengan kita, sehingga kalau kita sampai bercerita detail, dia mungkin lebih takut, ya. Tapi tetap kita harus mengatakan apa sih, kamu kena apa sih, risikonya apa sih, itu garis besar itu harus ini. Respect, ya, rasa hormat itu tidak terbatas hanya pada pasien, itu harus. Tapi keluarga, bahkan sampai lingkungan, ya. Kemarin COVID, coba ada yang RT di mana ada yang isoman di situ, ya
kita semuanya saling memberitahu, misalnya begitu ya. Ya. Jadi sekali lagi para sejawat, karakteristik dari pasien yang lanjut usia itu penyakitnya banyak. Ya, seringkali penyakit itu sudah dekat pada terminal stage, ya, saat-saat akhir. Banyak kekurangan dia, dan ini keluarga itu pegang peranan penting. Kaitannya dengan merumat pasien itu, tapi juga kaitannya dengan, ya, katakan aja lah, kemampuan, ya, sosial ekonominya, ya. Jadi untuk geriatri itu yang penting itu sebetulnya informed consent. Jadi dia sudah cukup mendapatkan penjelasan dan kita tahu bahwa dia bisa menerima, dia bisa memikirkan, dan dia bisa memilih. Ya, rahasia pasien harus kita simpan baik. Nah, keinginannya itu belum tentu sejalan dengan pemikiran kita. Nih, teruskan ini ventilatornya sampai nggak selesai-selesai, ada yang sampai bertahun-tahun, ya. Kemudian sudah kita lepas, ya. Itu juga membutuhkan banyak pertimbangan, ya, macam-macam. Dan nomor 8 itu adalah yang dituakan atau dibuat pegangan key person yang membantu memecahkan atau memberikan pertimbangan. Ini juga penting. Yang ke-9 itu kita harus berpikir praktis bahwa alat-alat, ya katakan aja lah, pendukung kesehatan itu tidak selalu ada. Jadi kita harus berpikir siapa yang lebih berhak dan sebagainya, lebih nantinya mendatangkan hasil yang baik, ya. Jadi memang saya ulang-ulang lagi, sekali lagi itu apakah pasien itu cukup ngerti diajak ngomong itu. Pilihan-pilihannya itu memang betul, ya. Ada beberapa pilihan, ya. Dan dia sudah tahu risiko dan keuntungannya. Dan yang kelima, seringkali kita berhadapan dengan pilihan pasien yang tidak sejalan dengan pemikiran dokternya, ya. Macam-macam itu. Ada yang sudah pengen meninggal saja dokter, nggak usah ini, nggak usah itu. Nah, ini juga menyulitkan kita, ya. Jadi sekali lagi informed consent, ya. Jadi sudah diberitahu lengkap, ya. Tidak hanya sekedar tanda tangan, ya. Jadi dia sudah harus betul-betul mengerti, ya. Dan teman-teman sejawat, tolong ya semuanya punya medical record. Biarpun kita praktek sederhana, tapi kita harus punya catatan. Kaitannya dengan persetujuan ini, konsen ini, tidak ada artinya kalau hanya mengangguk atau mengatakan ya, tapi harus tertulis. Itu kalau Anda mau aman, ya. Karena apa yang tidak tertulis tidak bisa perhitungkan, tidak pernah terjadi. Itu adalah kata-katanya seperti itu. Para teman sejawat, seringkali kita berhadapan dengan masalah yang sangat kontroversi. Kesia-siaan medis. Kita tahu pengobatan dikejar kayak apapun, tidak akan mendatangkan kesembuhan yang berarti atau yang kita inginkan. Ya, ini berat, harus dipecahkan bersama-sama. Ya. Nah, saya mendekati slide saya terakhir. Menjadi dokter itu suatu kontrak moral. Kita harus selalu memberikan yang terbaik. Ya, Anda semua, termasuk saya, itu harus menjadi dokter yang baik. How to be a good doctor. Ya, antara lain ini adalah komunikasi. Ada penelitian yang membuat saya terkejut juga itu di Amerika. Penelitian itu melaporkan rata-rata dokter itu hanya meladeni pasien itu untuk ngomong 18 detik, ya. Mungkin dokternya terlalu sibuk, ya. Jadi ini juga jadi masalah kita bersama. Para sejawat, saya usul Anda itu tetap merefreshing, ya, bacalah kode etik kita, ya. Sampai-sampai pada masalah perundang-undangan yang nanti menyertai kode etik itu, ya.
ini etika yang sudah selalu berkembang loh. Ada bioetik, ancient bioetik, ada modern bioetik ya. Tapi Anda nggak usah mengikuti seperti itu, bacalah yang sudah ada saja ya. Jadi teman-teman sejawat, saya sudah hampir selesai. Jadi kita ingat ucapan Sir William Osler ya, ingat ya nama itu William Osler tahun 1900. Dia mengatakan begini, medicine is a science of uncertainty and an art of probability. Ya, kira-kira terjemahannya, medis itu suatu ilmu yang penuh ketidakpastian dan ilmu yang seni dengan macam-macam kemungkinan. Nah, ini ada buku yang bagus kalau teman-teman sejawat mau dapatkan di Gramedia situ deh. Bagaimana dokter berpikir dan bekerja. Seni ilmu kedokteran dari Prof. Daldiono ya. 400 halaman loh ya, tapi asyik membaca buku ini. Lihat bagaimana hukum itu akrab sekali dengan tenaga kesehatan, karena kita ini dipercaya bekerja menurut etika. Ya, stetoskop berangkulan sama palu hakim. Tapi kalau kita melanggar etika, itu palu hakimnya tidak ramah lagi. Karena di depan kacamata hakim, kacamata hukum, tidak ada yang diistimewakan. Ya, jadi jangan sampai kita kena masalah ya. Ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih pada sejawat saya, moderator, Dr. Neni Mulyanti, yang 3 tahun bersama-sama kami di Fakultas Kedokteran Undip, Rumah Sakit Dr. Karyadi, sudah mencapai gelar konsultan geriatri. Ya, dengan berat hati, Dr. Neni kami kembalikan kepada ya Semarang Medical Center, Rumah Sakit Trogorejo. Semoga sukses di tempat asalmu. Saya kira demikian, mohon maaf ya untuk semua yang tidak berkenan dan mungkin kurang jelas. Silahkan nanti kalau kita sampai pada tanya jawab. Saya kembalikan pada Dr. Neni, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatrik. Terima kasih Dr. Kris Pranarka atas pemaparannya yang detail dan sangat jelas mengenai warga senior atau warga lansia, khususnya di bidang pelayanan geriatri. Dan tentunya dari pemaparan Dr. Kris ini kita bisa ya Bapak Ibu semua tadi ikut mendengarkan, melihat slide Dr. Kris yang sangat bagus, kita bisa napak tilas mengenai Hari Lanjut Usia Nasional yang ternyata dicanangkan di Semarang pada tanggal 29 Mei oleh Presiden Soeharto di kala itu. Baiklah, untuk selanjutnya, saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu dokter peserta untuk mengisi link absen pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, kita menginjak ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Dr. Dwi Ngesti Ningsih MKes SPPD Kager dengan judul Sarkopenia pada Lanjut Usia. Dr. Dwi Ngesti ini beliau lahir pada tanggal 25 Desember 1966 dan saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Undip sejak tahun 1996 sampai sekarang, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip, dan beliau juga aktif melayani pasien geriatri sebagai konsultan geriatri di SMC Rumah Sakit Trogorejo Semarang. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan program S1 dan profesi dokter di Universitas Diponegoro Semarang, demikian juga menyelesaikan S2 ilmu biomedik dan spesialis penyakit dalam di tahun 2010 di FK Undip Semarang. Dan beliau mendapatkan konsultan geriatri di tahun 2016 di FK Undip RSDK Kolegium IPD.
Dr. Dwi Ngestiningsih aktif dalam melakukan penelitian dan beberapa dari penelitiannya tersebut dipublish di banyak jurnal internasional maupun nasional. Dan saat ini beliau juga aktif bergabung dalam organisasi profesi yaitu IDI, PAPDI, Perkemi, dan Perosi. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Dwi Ngestiningsih untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Ya, apa itu sarkopenia? Ya, kita lihat bahwa sarkopenia itu kalau kita katakan bisa dikatakan sebagai kegagalan otot ya atau muscle failure. Itu penyakit otot yang berakar pada perubahan otot yang merugikan dan biasanya timbul seiring dengan usia. Ya, sering ditemukan pada lanjut usia, tetapi juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa pada usia kita sekitar 30 tahun atau dewasa muda, ini otot penuh ya, jadi jaringan subkutannya, lemak subkutannya hanya sedikit, tetapi seiring usia, seiring peningkatan usia, makin lama masa otot akan semakin kurang. Ya, justru yang akan lebih banyak adalah lemak-lemak subkutan. Sarkopenia ini juga didefinisikan dengan rendahnya hasil pengukuran untuk 3 parameter, yaitu kekuatan otot. Ya, di sini kita biasa menggunakan hand grip ya, atau untuk pengukurannya. Kemudian kuantitas atau kualitas otot. Ini juga kalau kita lihat massa otot bisa dengan DXA lihatnya ya, atau kadang dengan BIA. Dan performa fisik sebagai indikator keparahan sarkopenia. Ya, performa fisik tentu kita mungkin bisa melihat dengan jalan 6 meter atau mengangkat beban atau mungkin dengan kalau kita di lansia biasa menggunakan time up and go test ya. Ya, jadi seiring ini di sini kita lihat ya, pada seiring peningkatan usia biasanya massa ototnya berkurang. Nah, apa yang mungkin terjadi pada pasien-pasien kita atau keluarga kita yang mengalami sarkopenia? Mungkin datang dengan keluhan jatuh. Ya, dia gampang lemas, atau kelemahan otot, atau mungkin tidak bisa berjalan secepat pada waktu muda atau pada saat usia 30-40 tahun. Nah, atau mungkin pasien sendiri melaporkan adanya pengecilan otot. Ya, mungkin dia bilang, kok saya jadi makin kendor ini otot lengan saya, semakin kecil atau gimana ya. Dan kadang juga datang dengan laporan dari keluarga bahwa yang bersangkutan kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari. Nah, bagaimana kapan ya kita didiagnosis atau kapan kita mendiagnosis adanya sarkopenia? Jadi mungkin bisa ada kemungkinan sarkopenia, mungkin sarkopenia yang sudah terkonfirmasi, atau sarkopenia yang parah. Nah, apa saja ya jika didapatkan satu kriteria yaitu kekuatan otot yang rendah, maka ini kemungkinan sarkopenia. Nah, kemudian kalau didapatkan massa otot ya atau kuantitas otot yang rendah, ini sudah terbukti, ini confirm ya, sudah sarkopenia. Dan jika performa fisik ditambah performa fisik yang rendah, maka ini adalah sarkopenia yang parah atau severe sarkopenia. Ya, kita bisa melihat pada gambar ini bahwa pada otot yang normal, ini misalkan kita ya, di sini otot lengan atas kita, lemak subkutannya masih sedikit. Ya, kemudian kalau kita lihat pada
lengan yang mengalami sarkopenia, maka massa ototnya sudah berkurang atau kuantitas ototnya berkurang. Sedangkan yang tambah adalah lemak subkutannya. Sarkopenia ini di Asia prevalensinya sekitar 8-22% pada perempuan dan sekitar 6-23% pada laki-laki. Jadi hampir mirip sama ya. Dan di usia lebih 65 tahun prevalensinya lebih 10 tahun dan meningkat menjadi 30% pada usia sekitar 80 tahun. Jadi ini kejadiannya akan meningkat seiring dengan usia. Nah, massa dan kekuatan otot ini akan mengalami pengurangan, ya, akan menurun seiring usia dan terus berkurang massa otot ini sehingga berkurangnya sekitar 3% per tahun setelah usia 60 tahun. Nah, pada usia 90 tahun atau lebih, ini kekuatannya juga akan menurun drastis, yaitu sekitar 50%. Ya, ini tentu dibandingkan pada saat usia dewasa muda. Ya, di sini kita bandingkan pada saat usia 25 tahun. Ya, jadi berkurangnya sampai usia 90 tahun ini hampir sampai 50%. Nah, sarkopenia ini bisa digolongkan menjadi menurut sebabnya bisa primer, bisa sekunder. Primer ini terkait usia, ya, tanpa diketemukan sebab yang lain. Sedangkan sekunder mungkin berhubungan dengan penyakit-penyakit kronik. Kemudian menurut onsetnya atau waktu terjadinya ini bisa akut, kurang dari 6 bulan, atau kronik. Kemudian ada istilah sarcopenic obesity, yaitu pada penderita yang mengalami obesitas. Ya, di sini terjadi kondisi berkurangnya massa tubuh dalam konteks kegemukan. Ya, ini sering dilaporkan pada orang tua karena risiko dan prevalensi meningkat seiring bertambahnya usia. Dan ada penggolongan sarkopenia yang terkait malnutrisi atau malnutrition associated sarkopenia. Nah, ini kalau berdasarkan primer sekundernya tadi, ya, primer itu tidak hanya yang karena terkait usia saja, sedangkan yang sekunder ini berbagai hal, mungkin terkait aktivitas, ya, jadi disebabkan tidak beraktivitas jangka yang agak lama, ya, rekondisi atau kondisi zero gravity. Mungkin di istilah kita terjadi imobilitas, ya, jadi orang nggak pernah bergerak. Nah, kemudian yang terkait penyakit ini berhubungan dengan kegagalan organ, penyakit inflamasi, keganasan, atau penyakit endokrin. Terkait nutrisi, ini juga bisa karena asupan energi atau protein yang kurang, mungkin karena malabsorpsi, anoreksia, atau terjadi masalah gastrointestinal. Ada berbagai faktor risiko, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik, di mana faktor intrinsik mungkin akibat tadi, ya, usia, ini yang nggak bisa diubah, status gizi, penurunan hormon, aktivitas apoptosis dan myofiber dari otot sendiri, sitokin proinflamasi, peningkatan stres oksidatif, dan mitokondria sel otot, kemudian penurunan jumlah alfa motoneuron dari otot skelet. Faktor-faktor ekstrinsik yang merupakan faktor risiko mungkin asupan protein yang kurang, defisiensi vitamin D, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan merokok. Nah, apa yang mungkin terjadi bila kita mendapatkan seseorang menderita sarkopenia? Nah, komplikasi yang mungkin terjadi adalah adanya risiko kecacatan sekitar 1,5 hingga 4,6 kali lebih tinggi. Kemudian risiko terjadinya malnutrisi, ini disebabkan oleh berbagai faktor, ya, banyak. Mungkin penyakit, cedera, atau asupan makanan yang tidak mencukupi. Kemudian terjadi peningkatan risiko penyakit dan infeksi, atau pemulihan berkepanjangan,
Ini dari operasi, penyakit, atau cedera, atau mungkin kita bisa menyebutkan sebagai gagal pulih, ya, atau failure to thrive. Ini kalau terjadi pada kondisi ini. Kemudian peningkatan risiko kematian. Ya, mungkin karena jatuh tadi ya, lemas. Nah, bagaimana tata laksananya? Kita bisa memberikan terapi yang non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi yang utama adalah exercise, yang aktivitas fisik, nutrisi. Nutrisi ini bisa protein yang tinggi, bisa yang mikronutrien ya, misalkan vitamin D atau probiotik. Dan terapi farmakologi ini mungkin bisa ditambahkan DHEA atau hormon pertumbuhan, hormon-hormon anabolik ya, baik estrogen, testosteron, mungkin juga ACE inhibitor dan protein anabolik agent. Justru yang paling penting adalah di sini pencegahannya. Ya. Kalau sudah terjadi nanti akan sulit mengembalikan ya. Jadi di sini pencegahan yang penting adalah olahraga, ketahanan otot atau latihan aerobik, kemudian nutrisi dan probiotik ya. Kita mengenal di sini mikrobiota usus bisa mempengaruhi berbagai organ atau ada istilah gut muscle axis, sehingga nutrisi ini sangat penting. Ya, olahraga jangan lupa, walaupun sudah lansia, tak mengurangi risiko jatuh, olahraganya sambil duduk. Ya, ini yang sering saya sarankan ke para pasien adalah olahraga di kursi. Ya, jadi tetap menggerakkan anggota gerak atas dan bawah, yang mana akan mengaktifkan otot-otot skelet kita, tetapi juga mengurangi risiko jatuh. Mungkin yang masih senang bersepeda, tapi kalau saya juga sudah takut ya bersepeda di jalan. Jadi saya lebih senang bersepeda di tempat. Ya, ini yang masih dijalankan di Posyandu, di Karyadi, di berbagai perkumpulan lansia. Ini juga masih ada senam lansia. Nah, ini yang harus dihindari. Sedentary life ya, jadi bermalas-malasan. Ini yang mungkin harus kita hindari. Ya, jadi tadi secara singkat ya, mungkin kalau kita menua itu terjadi peningkatan proses katabolik ya, hormon-hormon anabolik kita menurun, apalagi ditambah inaktivitas fisik, sintesis protein juga akan berkurang. Apalagi kalau sampai terjadi asupan protein yang kurang, asupan makanan yang kurang, maka akan mudah menyebabkan sarkopenia. Kalau sarkopenia ini terjadi, biasanya juga mudah terjadi frailty dan akhirnya disabilitas. Ini yang tantangan bagi kita supaya jangan sampai terjadi sarkopenia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Dwi Ngesti Ningsih, penjelasannya baik sekali, dan tadi ada yang menarik mengenai pencegahan sarkopenia ya. Salah satunya tadi dapat melakukan aktivitas fisik sambil duduk untuk lansia. Ya, nanti mungkin akan banyak pertanyaan ya dari serta Bapak Ibu dokter sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak pada pembicara ketiga, yaitu adalah Dr. Maria Regina Arintasari Himawan, spesialis gizi klinik. Ya, beliau adalah dokter spesialis gizi klinik konsultan yang saat ini bekerja di SMC Rumah Sakit Logorejo Semarang
dan menjadi salah satu anggota tim geriatri di Rumah Sakit Trogorejo. Riwayat pendidikan beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, menempuh Magister Kesehatan selesai pada tahun 2007 dan menyelesaikan spesialis gizi klinik pada tahun 2015 di Fakultas Kedokteran Undip. Dan di tahun 2021 beliau menyelesaikan konsultan clinical nutrition spesialisnya. Dr. Arin aktif dalam organisasi IDI, PDGKI, INASPEN, dan ESPEN. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Arin untuk memaparkan waktunya 20 menit. Baik, untuk slide saya sudah terlihat ya. Sudah, Dr. Arin, silakan. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pergemi yang memberi kesempatan saya untuk bergabung dalam acara webinar geriatrik ini. Topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai nutrisi untuk mencegah terjadinya sarkopenia pada usia lanjut. Mungkin sudah disampaikan beberapa dari Dr. Ngesti tadi, saya hanya sekilas aja menyampaikan. Ini adalah beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya muscle wasting dan gangguan dari fungsi, di mana kita lihat di sini adanya sarkopenia, kemudian penyakit yang terkait dengan malnutrisi, serta hospitalization. Ketiga faktor ini akan menyebabkan kondisi negatif pada kondisi pasien, di mana terjadinya metabolic disorder, ada gangguan fungsi, kemudian disability, adanya mortality, dan peningkatan dari lama pasien dirawat di rumah sakit. Nah, kesemuanya pada pasien geriatri ini mungkin akan berpengaruh dari anabolik resisten, kemudian adanya penurunan dari blood flow, kemudian gangguan dari regenerasi, adanya disfungsi dari mitokondria, serta insulin resisten, yang semuanya ini juga akan mempengaruhi terjadinya penurunan dari massa otot dan gangguan fungsi. Kita lihat di sini ada 3 lingkaran. Yang pertama ini adalah kondisi malnutrisi, kemudian adanya kondisi sarkopenia, dan adanya kondisi kakeksia, di mana kondisi malnutrisi dengan sarkopenia ini terjadi akibat penurunan dari asupan energi dan asupan protein yang menurun. Sedangkan sarkopenia terhadap kakeksia ini akan mengakibatkan terjadinya kehilangan dari massa lemak di dalam tubuh. Malnutrisi sendiri terkait dengan kakeksia ini akan terjadi penurunan berat badan dan terjadinya inflamasi. Ketiga lingkaran ini akan menyebabkan terjadinya muscle wasting. Faktor yang berpengaruh pada kondisi ini paling banyak adalah kondisi inflamasi, kemudian adanya peningkatan dari katabolisme dari protein, kemudian penurunan dari asupan energi dan protein, adanya faktor usia yang berpengaruh, ada kehilangan dari rasa makan, kemudian comorbidity. Klinis yang akan terjadi pada kondisi seperti ini sering dari quality of life itu menjadi menurun, kemudian seseorang akan menjadi gampang jatuh atau patah tulang, kemudian risiko untuk terjadinya masuk ke rumah sakit itu lebih tinggi, dan terjadinya peningkatan mortality. Ini adalah penyebab yang tidak sengaja yang diakibatkan penurunan berat badan pada pasien-pasien usia lanjut, di mana di sini ada singkatannya Meals on Wheels. Nah, kita baca di sini banyak sekali pengaruh, termasuk dari gangguan dari menelan, kemudian adanya gangguan makan pada pasien. Pada sarkopenia tadi sudah disebutkan bahwa terjadi penurunan dari massa fungsi dari massa otot, di mana penurunan dari strength dan performance. Nah, di sini kita lihat pada grafik ini, kalau kita lihat dari kondisi pada saat kita lahir sampai terjadinya penuaan, maka di sini akan terjadinya penurunan dari kekuatan otot pada tiap individu.
Ini secara singkat saya buat seperti skema, di mana sarkopenia itu sangat terpengaruh oleh age related, di mana yang akan dipengaruhi oleh hormon, mitokondria dysfunction. Kemudian di sini adalah lifestyle dan nutrisi, di mana kelompok nutrisi ini terkait dengan penurunan dari aktivitas, penurunan dari kalori, protein, kemudian adanya defisiensi dari mikronutrien. Selain itu juga faktor endokrin sangat berpengaruh, neuromuskuler juga berpengaruh, dan disuse, di mana beberapa individu yang kurang gerak atau penurunan dari aktivitas. Ini adalah age-related physiology change, di mana di sini akan terbagi menjadi tiga grup besar. Di sini adanya perubahan dari autonomic function dan cellular homeostasis, di mana terjadi perubahan dari suhu tubuh, kemudian volume darah, kemudian perubahan dari endokrin, kemudian penurunan dari massa organ seperti otak, liver, ginjal, tulang, otot. Kemudian di sini juga ada penurunan dari fungsi dari organ seperti paru-paru dan jantung. Kemudian dampak dari sistem yaitu kardiovaskuler, respiratori, genitourinary, gastrointestinal, endokrin, kemudian dari kulit dan muskuloskeletal, body temperature, psikologi change. Saya lebih akan spesifik membahas mengenai gastrointestinal system, di mana kita lihat terutama di dalam lambung, di lambung ini akan terjadi atropik gastritis yang sering terjadi pada lanjut usia. Di mana pada atropik gastritis ini terjadi penurunan dari HCl dan pepsin yang dikeluarkan oleh gastrik mukosa. Kita ketahui bahwa di dalam lambung ini akan terjadi proteolisis, di mana proteolisis ini akibat dari HCl dan pepsin yang bergabung menjadi satu, kemudian dia akan mengeluarkan vitamin B12 yang ada di dalam makanan. Kemudian pada kondisi hipoklorihidria yang terjadi pada atropik gastritis ini akan menyebabkan pertumbuhan dari bakteri di lambung dan di dalam small bowel. Yang bakteri ini itu akan mengikat vitamin B12 yang akan digunakan oleh bakteri itu sendiri. Kita lihat di sini untuk bagaimana mekanisme defisiensi vitamin B12 pada pasien-pasien geriatri. Pada vitamin B12 ini di lambung itu akan berikatan dengan faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik ini dihasilkan oleh sel parietal dari lambung yang akan berikatan menuju ke dalam ileum. Nah, setelah masuk ke dalam ileum ini akan berikat B12 ini akan dilepaskan di dalam ileum itu menjadi transkobalamin yang akan aktif menjadi koenzim B12. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin B12 yang mengakibatkan manifestasi seperti kelemahan, kemudian konstipasi, adanya gangguan keseimbangan, depresi, gangguan kognitif, gangguan hematologikal, neuropsikiatrik, bahkan autoimun. Defisiensi vitamin B12 ini sering terjadi pada kelompok warga usia lanjut yang diakibatkan karena asupan dari daging atau produk dari protein hewani itu sangat minimal, atau kondisi di mana menggunakan obat yang cukup lama, misalnya menggunakan metformin yang lebih dari 4 bulan, kemudian penggunaan obat-obat proton PPI ya, atau histamin H2 blocker itu yang lebih dari 12 bulan, kemudian penggunaan angiotensin. Selain itu juga disebabkan adanya infeksi dari Helicobacter pylori dan terjadinya inflamasi dari bowel disease atau akibat dari gastritis yang lama. Berdasarkan ESPEN, guideline dari ESPEN mengenai mikronutrien, di mana di sini defisiensi dari kobalamin itu harus dihindari, terutama pada pasien-pasien yang anemi atau polineuropati atau neurodegeneratif. Nah, dari sisi gizi, bagaimana kita itu bisa mencegah dengan pemberian enteral dan parenteral nutrisi.
pada pemberian enteral nutrisi, kita bisa memberikan dosis cyanocobalamin ini sekitar 2 sampai 2,5 mikrogram dalam 1.500 kalori secara enteral nutrisi. Enteral nutrisi itu formula seperti makanan cair. Kemudian pada pemberian parenteral itu kita bisa memberikan sekitar 5 mikrogram cyanocobalamin per harinya. Nah, ini adalah kaitannya vitamin B12 dengan terjadinya frailty, di mana di sini itu saling mempengaruhi. Pada frailty ini sering terjadi pada kondisi lanjut usia, di mana ini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap individu tersebut. Nah, pada kelompok orang tua ini, di mana yang terjadi defisiensi vitamin B12 ini disebabkan karena penggunaan multidrug, kemudian adanya gangguan dari anemia, dan adanya malabsorpsi dari vitamin B12. Ini sarkopenia itu merupakan komponen penting dalam diagnosis frailty ya. Etiologinya itu hampir sama, jadi dari faktor ketuaan, kemudian ada gangguan endokrin, ada penyakit kronis, ada terjadinya inflamasi, kemudian ada insulin resisten, kemudian terjadinya oksidasi stres, kemudian ada malnutrisi, di mana semua kelompok ini akan menyebabkan terjadinya penurunan dari massa otot. Penurunan dari massa otot ini akan menyebabkan pengurangan dari strength dan fungsi dari otot tersebut yang akan mengakibatkan sarkopeni. Outcome dari sarkopeni ini akan mengakibatkan seseorang itu menjadi gampang jatuh, kemudian mobility-nya menjadi terbatas, kemudian ini akan menjadi masuk ke rumah panti jompo, kemudian morbidity-nya ini akan semakin meningkat. Di mana proses kronis yang akan terjadi di sini itu akan mengakibatkan terjadinya frailty. Ini adalah beberapa penelitian dari Etes Bulut yang menyimpulkan bahwa sarkopeni dan dinapenia ini berkaitan dengan defisiensi vitamin B12. Kemudian dari penelitian Panerek ini menunjukkan bahwa vitamin B12 defisiensi vitamin B12 ini akan berkolerasi terhadap gangguan muskuler dan skeletal yang mengakibatkan terjadinya sindrom frailty. Pada kondisi proses ketuaan dan frailty ini sangat berkaitan erat dengan adanya defisiensi dari vitamin B12. Sehingga keduanya ini akan menyebabkan terjadinya penurunan defisiensi faktor intrinsik vitamin B12. Ini adalah lifestyle, tadi dari Dr. Ngesi juga sudah disampaikan bahwa penurunan dari sintesis massa protein otot ini dipengaruhi oleh dengan asupan alkohol, kemudian dari asupan makanan, ini karena penurunan dari asupan energi, protein, kemudian defisiensi dari vitamin D, kemudian dari jumlah kalori yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi, kemudian di mana penurunan dari sintesis massa protein otot ini akan berpengaruh terhadap peningkatan dari degradasi dari protein massa otot yang akan menyebabkan penurunan dari massa otot dan fungsinya itu menjadi turun yang menyebabkan terjadinya kehilangan dari massa otot itu sendiri sehingga terjadi kelemahan dan fungsinya itu akan ikut menurun. Semakin banyak massa otot yang hilang, itu maka komplikasi yang akan terjadi untuk recovery-nya itu juga berdasarkan berapa banyak otot itu yang menurun. Di sini ada kelompok dari bagian bedah, di mana penurunan massa otot 10% akan terjadi penurunan dari imun sistem. Kemudian penurunan massa otot 20% akan terjadi lama penyembuhan luka, kemudian terjadinya infeksi, kemudian 30% ini akan terjadi pneumonia dan penyembuhan luka yang sangat-sangat lama sekali. Sedangkan bagian non-surgery ini penurunan 10% juga sama, akan terjadinya imunitas yang akan turun, kemudian 20% kehilangan massa otot ini akan terjadi infeksi dan kelemahan,
30% dari kehilangan massa otot akan terjadinya kondisi ulkus, kemudian kelemahan untuk duduk, terjadinya pneumonia. Dan di mana kehilangan massa otot 40% itu sangat berdampak pada kematian. Di sini adalah penyebab malnutrisi yang dapat kita lakukan intervensi pada tabel ini sesuai dengan rekomendasi dari ESPEN Guideline, di mana malnutrisi dan dehidrasi ini harus segera teridentifikasi dan harus dilakukan tata laksana yang baik dengan pemberian diet yang optimal serta menghilangkan dari faktor dari penyebab dari luar. Ini kaitannya nutrisi, di mana kita lihat di sini adalah kalori, energi, dan protein harus seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Berapa banyak energi dan nutrisi yang harus diberikan pada kelompok lanjut usia. Di sini energi yang direkomendasikan sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, sedangkan untuk pemberian protein itu minimal 1 gram per kilo berat badan per hari, di mana lanjut usia yang sehat ini bisa direkomendasikan sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan pada kondisi di mana seseorang lansia itu terjadi akut atau kronik, penyakit yang akut atau kronik ini bisa diberikan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Rekomendasi dari ESPEN ini juga menyebutkan bahwa pembatasan dari makanan itu sebaiknya untuk dihindari karena berakibat yang tidak baik terhadap kelompok lanjut usia. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan asupan dari protein itu sangat rendah: genetik, fisiologi, medical kondisi, physical disability, dan mental disorder, serta kondisi sosial ekonomik. Di sini adalah kebutuhan protein yang sangat tinggi pada kondisi anabolic resistant, kemudian low prandial amino acid availability, kemudian penurunan dari perfusi dari massa otot, terjadinya sarkopenia, dan kondisi penyakit yang terkait dengan protein katabolise. Bagaimanapun juga pada kelompok dari lanjut usia ini perlu dilakukan proses nutritional care, di mana kita akan melakukan screening. Pada screening ini akan dilanjutkan tata laksana assessment gizi, di mana kita menentukan status gizi pada individu tersebut, kemudian kita memberikan terapi intervensi yang terkait dengan apa yang kita temukan pada kita melakukan screening dengan pemberian kalori protein yang cukup, kemudian kita mengidentifikasi faktor penyakit yang mendasarinya apa. Kemudian kita melakukan monitoring dan kita melihat apakah nutrition care yang kita lakukan itu sudah tercapai atau belum. Seandainya nutrition care yang kita lakukan itu belum tercapai, maka kita akan mengulangi lagi menjadi rescreening ulang. Di sini ada suatu statement di mana hal yang harus digarisbawahi adalah faktor risiko malnutrisi, di mana setelah teridentifikasi dengan screening stool itu akan menunjukkan kondisi yang terkait dengan adanya mortalitas dan morbidity. Ini adalah salah satu contoh pemeriksaan screening di Rumah Sakit Telogorjo menggunakan NRS. Di sini ada beberapa poin penting yang di mana kita melihat dari body mass index dari pasien, kemudian kita melihat asupan makan pasien itu bagaimana, kemudian apakah pasien itu terjadi sakit kritis atau tidak. Ini perbedaannya dengan screening dari MNA yang mini, karena MNA itu ada yang long, yang pertanyaannya banyak sekali. Ini saya hanya tampilkan yang contoh screening yang mininya. Perbedaannya tidak banyak, kalau yang mini ini hampir mirip-mirip, tinggal kita mau menggunakan yang mana, yang lebih enak dalam melakukan screeningnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan bila terjadi kehilangan massa otot, terjadinya sarkopenia? Yang pertama yang harus asupan protein yang adekuat, dan asupan protein yang adekuat ini harus diimbangi dengan exercise. Nah, di sini disebutkan bahwa pemberian nutrisi dan hidrasi pada pasien lansia itu harus berdasarkan individual dan secara komprehensif.
di mana ini akan memperbaiki dari status nutrisi individu tersebut dan clinical outcome sehingga akan terjadi perbaikan dari quality of life. Di sini disampaikan bahwa diet yang optimal itu bisa juga menggunakan dengan ONS. Ini adalah asupan protein yang harus diberikan kepada pasien lanjut usia, di mana pada lanjut usia itu seringnya akan memerlukan protein yang lebih besar dan sering terjadi kehilangan rasa makan karena kondisi penyakitnya atau mungkin juga gangguan dari finansial. Nah, ini rekomendasinya antara 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian exercise ini sangat penting karena exercise ini akan memberikan dampak untuk mempertahankan massa otot di dalam massa otot pada lansia. Ini adalah efek pemberian protein yang tinggi pada ONS. ONS itu adalah oral nutrition supplement, di mana dapat meningkatkan berat badan, kemudian dapat menurunkan terjadinya komplikasi, kemudian length of stay di rumah sakit, terjadinya pasien masuk kembali ke rumah sakit, dan terjadinya mortality, di mana ONS ini biasanya akan kandungan proteinnya itu sekitar 20% dari energi kalorinya. Dari kesimpulannya adalah bahwa sarkopeni itu merupakan bagian dari geriatric syndrome yang terjadi pada kelompok lansia yang terkait dengan juga frailty. Kemudian dalam nutrition care pada lanjut usia ini harus pendekatan secara personal individual yang akan menunjukkan dari kondisi klinis dari individu tersebut, di mana kita harus memberikan awalan dengan diet yang optimal. Rekomendasi pemberian protein sekitar 1,2 sampai 1,5 tergantung dari kondisi sarkopenia yang terjadi pada individu tersebut. Kemudian frailty dan aging ini berkaitan dengan defisiensi dari vitamin B12, di mana defisiensi vitamin B12 ini akan memberikan outcome yang cukup negatif terhadap pasien-pasien lanjut usia. Dan pemberian nutrisi sebaiknya dikaitkan dengan physical activity dan exercise untuk memberikan efek yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Dr. Neni. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Arin atas pemaparannya yang jelas dan detail. Baiklah, kita menginjak pada sesi pertanyaan. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dokter peserta webinar untuk dapat mengisikan link absen yang terdapat pada kolom chat. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kedua untuk Dr. Dwi Ngesti-Ningsih ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Ada yang bertanya mengenai bagaimana untuk mendiagnosa sarkopenia pada pasien lansia yang sudah sulit berjalan secara mudah. Untuk mendiagnosa penyusutan otot, di mana di fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah mungkin tidak selengkap, dan bagaimana pada pasien yang sudah immobile, bila dirawat sekian hari, itu kira-kira berapa lama waktu yang menyebabkan atau potensi untuk menjadi sarkopenia itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama, sehingga mungkin dapat diantisipasi. Silahkan Dr. Ngesti. Ya, terima kasih Dr. Neni. Saya akan berusaha menjawab ya tentang tadi bagaimana mendiagnosa yang mudah kalau sudah terjadi sarkopenia. Nah, kita tahu tadi ada beberapa 3 kriteria tadi ya. Berkurangnya kekuatan otot, kemudian massa dan performan fisik. Nah, mungkin yang gampang kita lakukan ya yang tadi. Kalau kekuatan ototnya berkurang, tentu secara kuantitatif kita bisa memeriksa dengan hand grip. Ya, ada enggak? Nah,
Kalau tidak ada, yang paling mudah apa? Diberikan beban atau kita ajak salaman misalnya ya. Nah, itu sudah kita bisa melihat seberapa kuat kekuatan ototnya. Misalnya genggaman tangan atau kita tarik, disuruh mengangkat. Nah, itu juga bisa kita mengetes seberapa kuat kekuatan otot dari pasien kita. Nah, tentu kalau tersedia ya, misalnya seperti di Rumah Sakit Rogerjo, Karyadi, ini ada DXA ya, jadi untuk bisa melihat massa otot, nah itu baru confirm. Tapi kalau itu sulit ya tidak perlu, mungkin dengan dia bisa juga ya. Nah, tapi yang penting tadi kalau menurut kriteria diagnosis yang terbaru, yang pertama adalah yang penting adalah kekuatan ototnya. Nah, kalau performanya sudah jelek, misalnya berjalan saja sudah tidak bisa, ya tentu itu sudah parah ya. Kalau mungkin kita sering melihat para pasien kita yang berbaring lama ya, misalnya yang penderita stroke lama atau yang karena gangguan lutut nggak bisa jalan atau pernah jatuh tetapi tidak diterapi dengan baik sehingga hanya berada di tempat tidur. Mungkin lama-kelamaan kita bisa meraba ya, otot betisnya sudah berkurang ya, gastrocnemiusnya, atau mungkin kita lihat tricep, bicep ya. Dari situ mungkin juga sudah kita bisa mengetahui. Ya, jadi dengan cara yang sederhana, kalau kita bisa membandingkan nomor satu kekuatan ototnya, kemudian mungkin besar kecilnya otot dan perbandingannya dengan lemaknya yang di sekitarnya ya, jadi itu bisa lebih, kita kira itu sudah terjadi sarkopenia atau belum. Nah, gitu. Kemudian kapan kita memprediksi pasien ini kalau didiamkan akan jadi sarkopenia ya. Nah, kita tahu bahwa pasien kita sebut immobile kalau misalkan masuk ke rumah sakit selama 3 kali 24 jam dia tidak bergerak. Ya, dalam artian pasien tidak bisa miring kanan kiri, tidak bisa duduk ya, hanya telentang saja. Nah, pasien-pasien immobile ini mesti lama-kelamaan juga akan mengalami penurunan fungsi otot dan nantinya juga massa ototnya akan berkurang. Ya, kalau lebih 3 hari sudah mulai kita mendiagnosa immobile, ya harus sudah kita mulai latihan fisik baik secara pasif kalau pasiennya nggak bisa ya, supaya mencegah jangan sampai terjadi sarkopenia. Saya kira gitu, Dokter Nene. Ya, terima kasih Dr. Dwi Ngestiningsih penjelasannya. Jadi mungkin untuk di fasilitas kesehatan yang tidak tersedia alat-alat yang canggih, seperti tadi yang dikatakan, mungkin kalau bisa disediakan alat yang tidak terlalu mahal seperti hand grip ya, Dr. Dwi Ngestiningsih ya. Ya, itu bisa dijadikan saran bagi Bapak Ibu dokter di tempat atau rumah sakit masing-masing. Baik, ini ada pertanyaan untuk narasumber ketiga, Dr. Arin Himawan ya. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Yudi Cahyono mengenai pasien diabetes yang sudah 20 tahun dan sudah rutin minum metformin namun mengalami sarkopenia. Ya, seperti kita ketahui bersama ya bahwa metformin ini bisa menginduksi defisiensi vitamin B12. Jadi bagaimana kiatnya? Apakah metformin itu harus dihentikan atau harus diganti atau bagaimana solusinya? Silahkan Dr. Arin. Kalau berdasarkan dari jurnal, memang metformin ini akan menyebabkan defisiensi vitamin B12. Tetapi sebelum kita mengganti obat tersebut, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan dari laboratorium dulu, di mana di laboratorium itu sekarang bisa mendeteksi kadar vitamin B12 yang ada di dalam tubuh kita. Jika memang kadar itu rendah, mungkin kita bisa memberikan
suplemen dulu, mungkin suplemen yang vitamin B12 yang langsung sudah terikat dengan faktor intrinsiknya. Jadi langsung bisa bekerja di dalam tubuh gitu. Kalau seandainya pemberian suplemen atau misalnya pemberian dari suplemen itu tidak memberikan dampak yang signifikan, mungkin bisa diberikan alternatif obat diabetes yang lain yang bukan metformin. Mungkin penjelasan saya seperti itu, Dr. Neni. Baik. Atau mungkin dari Dr. Dwi Ngesti bisa menambahkan mengenai tadi metforminnya itu harus diteruskan atau di stop. Mungkin dari sisi pandang geriatri bisa memberikan masukan, Dr. Ngesti. Silahkan. Terima kasih. Kalau seperti tadi saya setuju Dr. Arin ya. Jadi kalau memang pasien ini ada indikasi untuk bahwa metforminnya ini diberikan ya, jadi tidak ada kontraindikasi untuk memberikan metformin, tentu bisa dilanjutkan ya. Dan mungkin pemberian suplemen tadi juga penting. Nah, yang kita mungkin masih belum familiar di sini adalah pemeriksaan kadar vitamin B12 pada pasien-pasien kita. Ya, walaupun itu sebetulnya kalau di luar negeri sudah merupakan panel untuk pemeriksaan laborat pasien geriatri, pasien lansia ya, jadi vitamin B12 itu juga mestinya diperiksa. Nah, mungkin karena masih jarang diperiksa jadi mahal ya, kesulitannya di situ. Nah, kalau menurut saya ya kalau tadi tidak ada kontraindikasi ya tetap saja berikan metformin, dilanjutkan, mungkin berikan suplemen lain. Mungkin Dokter Kris ada pengalaman ya, Dok? Ini pertanyaan yang bagus, tapi sulit untuk dijawab ya. Jadi begini, ini sekarang kelihatan bagaimana kita tidak bisa menjadi spesialis dalam semua bidang. Metformin itu kerjanya apa sih? Dia itu memperbaiki reseptor. Jadi katakan sajalah reseptornya pada otot-otot itu supaya tidak bosan ya untuk kerja insulin. Jadi kita hati-hati kalau kita mau menghentikan metformin. Biarpun metformin itu juga kadang-kadang tidak boleh diberikan pada mereka dengan gangguan fungsi ginjal misalnya ya. Itu metformin tidak ramah. Jadi memang inilah kenapa dokter disebut sebagai ya seakan-akan dia seniman ya. Dia memperhitungkan banyak kemungkinan-kemungkinan. Prinsipnya obat itu adalah racun ya, yang kita manfaatkan sifat baiknya. Makanya geriatri itu nggak senang polifarmasi. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi khususnya untuk metformin, karena obat ini murah dan banyak dipakai oleh teman-teman sejawat, kita harus bijaksana. Mungkin ya sudahlah, kita supply dengan vitamin. Kan lumrah itu minum vitamin. Dan dalam vitamin itu mungkin ada B12-nya begitu ya. Jadi saya hanya ya menyampaikan kalau sudah mapan dengan metformin dan temannya sulfonylurea yang lain misalnya, itu jangan terlalu mudah kita menghentikan metformin. Untuk alasan yang mungkin bisa kita antisipasi. Demikian ya Dr. Neni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Grace Pranarka yang menambahkan penjelasannya menjadi lebih komprehensif ya, melihat dari sudut pandang geriatrik yang secara luas sekali. Baik, berikutnya ada pertanyaan untuk Dr. Arin Himawan ini. Ya, jadi dari Dr. Ike Kriswicaksono, apakah ada perbedaan kebutuhan protein pada pasien yang sudah tirah baling lama atau ada keterbatasan aktivitas? Apakah ada suplemen yang boleh diberikan? Mungkin apa saja ya, dan bagaimana cara pemberiannya? Silahkan Dr. Arin.
Baik, terima kasih. Untuk pasien-pasien yang tirabaring lama, untuk pemberian proteinnya itu memang tetap diberikan minimal 1 gram per kilogram berat badan per hari itu minimal. Kita lihat apakah pada pasien tersebut ada faktor lain, misalnya apakah terjadi PPOK ataukah pasien itu ada penurunan asupan, terjadi anemia atau hipoalbumin, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan pasien ini harus menggunakan protein yang lebih tinggi. Rekomendasinya adalah 1,1 sampai 1,2. Jadi mungkin kita bisa memulai dulu pemberian 1 gram protein per berat badan. Baru kalau misalnya pemberian protein 1 gram ini tidak mempunyai dampak yang signifikan, kita bisa menaikkan protein ini sampai 1,2. Yang harus diperhatikan pada pasien tirabaring itu kita tidak boleh memberikan kalori energi protein yang terlalu berlebihan karena akan berdampak kepada obesity sarkopenia. Karena kan pasien itu tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga pasien hanya tirabaring. Meskipun pasien itu dilakukan kondisi fisioterapi pasif, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk mempertahankan massa otot. Jadi yang harus kita perhatikan kalorinya tidak terlalu berlebihan, kemudian proteinnya itu kita tetap harus melihat apakah pasien ini dalam kondisi hiperkatabolik di mana membutuhkan protein yang cukup tinggi. Untuk pemberian asupan suplemen mungkin bisa diberikan tambahan oral nutrition suplemen bila mana asupan per oral seperti asupan protein yang reguler itu tidak bisa mencukupi ya. Kadang kan seseorang dengan lansia itu gangguan untuk mengunyah karena gigi-giginya ini sudah banyak yang ompong, itu akan kesulitan. Yang saya sering dapatkan di poli itu adalah mereka yang dengan usia lanjut ini seringnya makan nasi atau bubur dengan kuah saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena itu pasti asupan proteinnya sangat rendah sekali dan kita bisa menyarankan pemberian dengan oral nutrition suplemen untuk membantu asupan protein yang adekuat. Mungkin demikian Dr. Neni. Ya, terima kasih Dr. Arin. Jadi kata kuncinya adalah tetap harus dilakukan pembatasan kalori ya untuk imobilitas yang lama sehingga tidak terjadi sarkopenia obesitas. Meskipun tentunya komposisi mikronutrien tetap harus diperhatikan. Baik, selanjutnya ini ada satu pertanyaan untuk Dr. Dwi Ngesti-Ningsih mengenai tata laksana sarkopenia pada pasien yang imobilitas lama. Mungkin yang dimaksud penanya ini bukan 100% imobilitas ya. Bagaimana aktivitas fisik yang untuk lansia yang sudah sangat terbatas? Karena olahraga kan sudah tidak bisa dilakukan meskipun sambil duduk seperti itu. Bagaimana? Adakah mungkin kiat-kiat untuk mempertahankan massa ototnya? Silahkan Dr. Dwi Ngesti. Ya, terima kasih Dr. Neni. Ya, tadi bagaimanapun aktivitas fisik itu merupakan hal yang nomor 1 ya untuk tata laksana sarkopenia. Nah, kalau lansianya sudah berbaring terus ya, tidak bisa duduk untuk melakukan aktivitas fisik, tentu juga sambil berbaring pun mestinya tetap dilatih. Nah, ini tentu menuntut kebesaran hati caregivernya ya. Jadi bagaimana perumatnya ini telaten untuk memberikan aktivitas fisik. Nah, kalau sudah tidak bisa bergerak aktif atau bergerak sendiri, ya tentu secara pasif ya. Jadi perumat ini yang sangat berperan supaya otot-otot ini tetap beraktivitas ya. Jadi bagaimana supaya tidak inactivity, tidak mengalami disuse atrofi ya akhirnya ya, jadi tidak mengalami sarkopenia. Jadi memang
dibutuhkan kebesaran hati ini ya Dokter Neni ya. Ya, baik Dokter Dwi Ngesiningsih. Jadi memang kompleks sekali ya pasien geriatri itu. Jadi bukan hanya disease, tapi ternyata juga menyangkut faktor psikis dan depresi yang mungkin bisa mempengaruhi pasien sendiri maupun caregiver, membutuhkan kesabaran ya. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi. Ini untuk Dokter Arin Himawan ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Diah Istarini. Untuk lansia di atas 80 tahun ya, apakah nutrisi seperti bubur bayi ini sudah cukup? Karena biasanya sudah sulit makan. Bagaimana Dr. Arin? Mungkin bisa dijawab, silahkan. Seperti kita ketahui bahwa bubur bayi itu memang densitas kalorinya kan cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat lagi, maka kandungan proteinnya itu tidak sebanding, tidak sesuai dengan kebutuhan untuk warga lansia. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan untuk bubur bayi yang diberikan kepada lansia. Mungkin sebaiknya ya, kalau misalnya gangguan untuk mengunyah. Jadi kan lansia tuh banyak yang sukanya langsung menelan ya. Kita bisa memodifikasi makanan itu menjadi bubur blender. Jadi makanan di blender itu mungkin bisa menjadi alternatif dengan komposisi protein yang cukup adekuat. Mungkin begitu Dokter Neni. Ya, terima kasih Dokter Arin. Saya kembali mengingatkan kepada peserta, Bapak Ibu Dokter, untuk mengisi link absen yang tersedia di kolom chat untuk nantinya mendapatkan AIDS sertifikat. Ya, saya kira cukup, pertanyaannya sudah banyak dan sudah saya rangkum menjadi berbagai, tadi banyak yang sudah saya sampaikan dan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Ya, saya bisa simpulkan dari pertemuan diskusi siang hari ini mengenai sarkopenia pada lanjut usia adalah suatu keadaan di mana terjadi penyusutan otot, kondisi yang mana sudah sering terjadi pada lansia ya, dan di mana pencegahan di sini merupakan pilar utama, lebih diutamakan daripada harus mengobati jika sudah terjadi sarkopenia. Dan kita ketahui tadi disampaikan mengenai nutrisi dan latihan fisik ya, itu merupakan pilar utama dalam pencegahan sarkopenia, dan jangan lupa penata laksanaan dari komorbid penyakit dasar yang sudah menyertai, di mana pada lansia itu sudah banyak mengalami multipatologis. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Dokter peserta webinar ini. Terima kasih atas keaktifannya dalam memberikan pertanyaan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Silahkan Mbak Resi. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam webinar medis sampai dengan selesai. Semoga segala informasi dan pengetahuan yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga support dari ID, Pergemi, dan juga PT Interbed, dan seluruh tim yang sudah membantu sehingga webinar dapat terselenggara dengan lancar. Dan pastikan untuk seluruh partisipan sudah melakukan isi link absensi karena berhubungan dengan e-sertifikat, dan juga untuk seluruh partisipan jika ingin melakukan update informasi seputar SMC Rumah Sakit Telogorejo, dapat follow di Instagram kami di @rsj_telogorejo. Subscribe channel YouTube kami di SMCRS Telogorejo dan juga edukasi TikTok di SMCRS Telogorejo. Saya Resti Ladina, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.